Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurul Mahfuzah Siregar dengan NIM 2110413019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait tugas kasus molekular docking untuk memenuhi tugas mata kuliah pemodelan kimia yang diampu oleh Ibu Dr. Bernard Safrizayanti. Untuk protein yang digunakan memiliki kode 5GRN dengan nama PDG-FRA atau platelet derived growth factor receptor alpha. Protein ini termasuk ke dalam klasifikasi transferase inhibitor dan tergolong organisme Homo sapiens. Sedangkan ligan uji yang digunakan memiliki kode 118023034 dengan nama avapritinib. Yang pertama adalah latar belakang dari ligan. Avapritinib adalah inhibitor kinase yang secara khusus dirancang untuk menargetkan mutasi pada gen PDG-FRA. Mutasi ini akan menyebabkan aktivitas abnormal pada protein reseptor yang berperan penting dalam proliferasi sel kanker. Kondisi ini sering ditemukan pada pasien dengan gastrointestinal stromal tumor atau yang lebih dikenal dengan GIST, di mana ini merupakan suatu jenis kanker langka yang berkembang di saluran pencernaan, terutama di lambung dan usus. Oleh karena itu, avapritinib perlu dikembangkan melalui molekular docking untuk menghambat aktivitas PDG-FRA yang abnormal sehingga nantinya dapat mengontrol pertumbuhan sel kanker. Selanjutnya, latar belakang dari protein. PDG-FRA adalah reseptor tirosin kinase dengan strukturnya dapat dilihat pada slide. Hal ini memungkinkan pengikatan ligan dan aktivitas jalur pensinyalan yang mengatur pertumbuhan sel. Mutasi pada PDG-FRA dapat menyebabkan aktivitas kinase yang tidak terkendali, seperti pada perkembangan gastrointestinal stromal tumor atau GIST. Oleh karena itu, PDG-FRA yang bermutasi menjadi target penting dalam studi molekular docking untuk mengembangkan inhibitor seperti avapritinib yang nantinya dapat menghambat aktivitas abnormal dan mengendalikan pertumbuhan tumor. Pentingnya redocking sebelum docking dengan ligan alami, di mana redocking adalah langkah penting dalam proses docking sebelum melakukan docking dengan ligan alami. Redocking akan melibatkan pengujian kembali posisi ligan yang sudah diketahui dalam situs aktif protein menggunakan perangkat lunak docking. Tujuannya adalah untuk memverifikasi apakah model docking dan parameter yang digunakan dapat memproduksi posisi ligan yang sudah diketahui dengan akurasi tinggi. Setelah dilakukan redocking, dilanjutkan dengan proses molekular docking dengan cara yang pertama, klik file, kemudian preference, set pada bagian startup directory, kopikan file kerja yang telah disiapkan. Kemudian file, read molecule, masukkan reseptor atau protein yang telah di-download dalam bentuk PDB, kemudian diedit, kemudian delete water, edit lagi, ubah ke polar only, kemudian edit lagi, klik hidrogen, kemudian merge non-polar, kemudian edit lagi, pada bagian chart, add Coleman charts, kemudian grid, makromolekul, kemudian choose reseptor, select molecule, kemudian save file dalam bentuk PDBQT. Kemudian pada bagian ligan input, open, masukkan ligan uji yang diambil dari PubChem dan sudah diubah dalam bentuk file PDB pada bagian ligan, kemudian ditekan C, klik ligan lagi, kemudian output, save dalam bentuk file PDBQT. Kemudian grid, set map type, choose ligan, kemudian ligan uji, select ligan, grid lagi, grid box, kemudian center on ligan, view-nya show box as lines, spacing-nya diubah menjadi 1 angstrom dengan number of point X, Y, Z-nya diatur sesuai dengan ukuran ligan sehingga masuk ke dalam box. Di sini saya memilih 20.
kemudian klik file, output grid dimension file, kemudian simpan file dengan nama grid. Kemudian lanjutkan dengan docking, output, kemudian vina config. Lalu save config, cek file, dibuka config-nya. Pada bagian bawah config ditambah menjadi log sama dengan data.ligand dan egg house stiffness-nya sama dengan 16, kemudian di save config baru. Terakhir, klik pada bagian run autodoc final, launch. Nah, dilihat pada bagian bawah muncul bintang-bintang yang sedang berjalan, ditunggu sampai bintang tersebut menjadi 100%. Nah, berikut adalah hasil scoring molekular docking yang didapatkan setelah running tadi pada bagian data.ligand-nya, di mana pada tabel ditampilkan 4 kolom, diantaranya ada mode, yaitu pose tertentu dari ligand yang terikat pada protein, kemudian ada afinitas, yaitu ukuran kekuatan interaksi antara ligand dan protein, dan terakhir ada RMSD, yaitu adalah ukuran seberapa mirip pose yang berbeda dari ligand dibandingkan dengan mode terbaiknya. Berdasarkan data ini yang telah saya garis berwarna merah, dapat disimpulkan mode 1 ini memiliki afinitas terbaik dengan nilai min 6,7 kilokal per mol dengan nilai RMSD terkecil 0,000, di mana nilai terkecil menunjukkan bahwa mode tersebut paling mirip dengan mode terbaik. Nah, berikut adalah visualisasi interaksi protein dengan ligand menggunakan PyMol. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana suatu ligand berinteraksi dengan protein target. Nah, selanjutnya visualisasi dengan leaf plot. Tujuannya adalah untuk memvisualisasikan interaksi non-kovalen antara molekul ligand dan protein reseptor. Terakhir itu adalah setelah divisualisasikan dengan leaf plot, ditentukan jenis interaksinya berdasarkan gambar tersebut, di mana terdapat garis hijau putus-putus dengan jarak 3,52 Armstrong antara ligand, mana atom berwarna biru, dan residu asam amino atau AsP9119 yang menandakan adanya satu ikatan hidrogen, yang merupakan interaksi non-kovalen penting dalam stabilisasi kompleks ligand dan protein, dan diperoleh docking score-nya min 6,7 kilokal per mol. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin banyak dan semakin kuat interaksi, maka akan semakin negatif nilai afinitasnya, yang menunjukkan interaksinya yang lebih stabil. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.